Di sini kami menuntut keadilan. Panggil Menteri Kesehatan, panggil Presiden Jokowi untuk adu data dengan rakyat di Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tata Usaha Negara. Agar rakyat tahu Babe Aldo ini hoax apa bukan sih? Iya, kalau Babe Aldo hoax, tangkep dah. Jadi laki-laki itu bukan yang pinter ngecap. Jadi laki-laki bukan yang pinter bacot. Jadi laki-laki itu yang apa dibacotin dia tanggung jawab. Kami memang anti mandatori, bukan anti vaksin. Bagi kalian yang mau menerima risiko divaksin, silahkan. Bahkan kami tengarai, gara-gara pandemi, dokter-dokter kehilangan ilmu. Kenapa saya katakan begitu? Karena untuk masuk rumah sakit lu pakai tes, dites lu. Positif negatif tergantung alat. Darah tinggi pakai alat, gula darah pakai alat. Begitu hasilnya keluar, dokter-dokter itu cuma ngikutin protokol. Buat apa sekolah tinggi-tinggi lu? Hasilnya diperalat. Sekolah kedokteran itu 6 tahun bro. 6 tahun sekolah kedokteran. Nggak cuma bisa pinter doang, kudu tajir. Selain pinter kudu tajir, karena mahal sekolah kedokteran tuh. 6 tahun lulus, tiap tahun ribuan dokter lulus, ribuan. Yang mati paling puluhan atau ratusan. Artinya apa? Populasi dokter di dunia makin banyak. Mestinya kalau sesuai dengan ilmu kedokteran, dokter itu tugasnya menyehatkan manusia. Mestinya makin banyak dokter, makin sehat manusia. Faktanya makin banyak dokter, makin banyak penyakit. Penyakit udah aneh-aneh. Aneh-aneh penyakit. Selain COVID, lu kira cuma COVID yang aneh? Kagak. Ada lagi katanya virus antraks. Nyebutnya sapi gila. Ini dokternya apa yang sapinya yang gila? Sapi kalau waras makan rumput. Kira-kira kalau kita makan apa? Makan rendang. Sekarang ada virus baru lagi. Selain hepatitis misterius, sudah ditakut-takutin nama virus, namanya kayak nama orang Indonesia. Virus Hendra. Ganti nama ya. Nanti nggak lama lagi bisa tuh ada virus Joko, virus Luhut, bisa macam-macam. Hendra ada. Nanti virus Babe Aldo. Sudah ada penyakit baru lagi. Ini ibu-ibu suka nih. Flu tomat. Beneran. Udah ditakut-takutin sama flu tomat. Habis ini flu bawang, flu cabai, flu sambal. Akhirnya itu flu udah kayak rumah makan Padang. Ini sebenarnya pandemi akal sehat. Kita jangan mau ditipu. Kita masih waras. Kita nggak percaya sama dokter-dokter yang jualan ketakutan. Karena dalam ilmu kedokteran, ketakutan adalah salah satu penyebab imunitas manusia menjadi turun. Dan itu telah dibuktikan oleh bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia merdeka karena berani melawan virus ketakutan. 10 November di Surabaya, Bung Tomo berteriak melawan penjajah walau hanya dengan ban buruncing. Itu melawan virus ketakutan. Tahun 2022 rakyat Indonesia mau ditakut-takuti dengan virus yang tidak tampak. Kurang ajar, kita lawan. Sampai mati kita lawan. Karena saya mau kasih tahu sama hakim-hakim PT UN, kepada bapak-bapak aparat dan semua yang mendengarkan suara saya ini,
kita bersuara atau kita diam, kita juga mati. Manfaatkan hidup kalian sebaik mungkin untuk bangsa Indonesia. Karena demi Allah, siapapun kita, apapun jabatan kita, setelah kita mati akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan gua mengajak semuanya, kita walaupun sedikit, kita akan melawan. Karena kita tidak pernah kecil, karena kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekarang kita dengarkan. Tujuan dengan Bapak Ibu Saudara semua menuntut para hakim pengadilan tata usaha negara, bukan menuntut ya, mendukung, memutus mandatori vaksin agar dihapuskan. Kami sekali lagi, kami mendukung para hakim dan ketua beserta anggota untuk menghapuskan mandatori vaksin. Karena sekali lagi mandatori vaksin itu yang kami rasakan ya, untuk di daerah khusus di daerah-daerah di kampung. Karena pemahaman di daerah itu kurang ini ya, pemahaman yang untuk di daerah. Mereka rela divaksin, bukan rela ya, terpaksa memang terpaksa dengan ditakut-takutin bantuan bansos segala macam tidak diberikan jika tidak divaksin. Nah, dan apakah itu bukan pemaksaan? Itu pemaksaan jelas ya. Dan di situ saya menolak keras pemaksaan seperti itu, karena kesehatan itu adalah hak setiap orang. Hak kita untuk memilih mau sehat, berobat pun demikian, berobat kita bebas kan, mau ke dokter mana, ke dokter apa, sesuai dengan kapasitas yang kita butuhkan. Bukan untuk dipaksakan, apalagi ditakut-takutin tidak dapat bansos, bantuan tunai dan segala macamnya ya. Apapun calon di 2024, selama mereka hanya pencitraan, mereka tidak ada yang berani mengatakan stop mandatori vaksin, usut kejahatan kemanusiaan vaksin. Siapa calon yang berani berbicara itu akan kita dukung. Sampai hari ini masing-masing banggain stadion lah, banggain tol lah, banggain infrastruktur lah. Sementara hak asasi rakyat Indonesia lewat mandatori vaksin tidak ada yang berani berbicara. Selama mereka tidak mau berbicara tentang stop mandatori vaksin, maka selama itu juga kita tidak memilih calon presiden di 2024. Merdeka! Tujuh rakyat Indonesia. Terima kasih. Oh iya, gue lupa. Kita ini aksi kita sering dihubung-hubungkan sama Pilpres 2024.